Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita di pelajaran PJOK SMP Sapiris Metro. Dan kali ini kita akan masuk ke materi atletik, yaitu jalan cepat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan atletik, yaitu pada jalan cepat. Sebelum masuk ke materi pokok, Bapak ingin mengulas sedikit yaitu tentang atletik. Apa sih itu atletik? Atletik yaitu ibu atau induk dari semua cabang olahraga, atau sering juga disebut mother of sport. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti perlombaan atau pertandingan. Di Amerika dan sebagian di Eropa dan Asia sering memakai kata istilah yaitu track and field. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor yang diperlombakan itu adalah untuk putra 20 dan 50 km, untuk putri 10 km. Teknik jalan cepat. Yang pertama, start. Start menggunakan start berdiri karena dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Yang kedua, langkah. Langkah dimulai gerakan mengangkat paha kaki, ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan. Yang ketiga, condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Yang keempat, ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan, lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Selanjutnya yaitu tahapan jalan cepat. Yang pertama itu adalah fase tumpuan dua kaki. Fase ini sering terjadi sangat singkat, yaitu pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang ikut gerakan tarikan. Kedua, fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Ketiga, fase relaksasi. Fase ini berada antara selesai fase tarikan dan fase awal dari fase dorongan kaki. Dan fase keempat itu fase dorongan. Ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Jadi dari situ secara umum karakteristik gerak jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasa. Hanya pada beberapa gerakan tertentu jalan cepat lebih kompleks. Berikut ini adalah gambar gerak spesifik kaki jalan cepat. Yang pertama, gerak topang depan, gerak topang belakang, dan gerak topang ganda. Yang kedua, gerak spesifik pendaratan telapak kaki. Kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jari kaki mengarah ke depan. Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit menggulir sepanjang sisi luar kaki. Dorongan berasal dari bola kaki yang diikuti oleh menggulirnya ke ujung ibu jari kaki. Yang ketiga, gerak spesifik gerakan pinggul. Gerakan pinggul jalan cepat
adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimum. Dan yang keempat itu gerak lengan, yaitu bertujuan mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. Saat lengan digerakkan, bagian atas harus tetap rileks, bahu turun untuk memberi keseimbangan. Turunnya panggul yang berlawanan, sudut siku 90 derajat. Dan berikut ini adalah contoh, sengaja Bapak ngambil dari YouTube. Ini adalah contoh gerakan jalan cepat dari atlet Indonesia. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek, seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact, sama sekali tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu, karena itu natural. Gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini, dan selamat mengerjakan tugas.